Halo semuanya, welcome back to the tea, time to spill the tea. Kali ini bersama saya sendiri, atau bisa bilang aku Gavin, salah satu host pengganti. Kita kan host emang banyak banget karena karyawan kita, wah itu saking ramenya jadi bingung gitu mau siapa. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih? Kita sebenarnya mau bahas apapun itu bisa, karena kita membiarkan waktu bercerita. Nah, kali ini tapi pastinya tidak sendiri. Dari kita kan udah orang-orang internal udah sering, sekarang kita ada orang eksternal lagi. Oke, halo Kak Marcella, boleh banget perkenalan dulu Kak. Ya, halo Gavin. Jadi namaku tadi seperti yang udah kamu sebut Oh ya, ya, Marcela Claudia Sitompul. Mungkin hmm, casingnya kayak gini, ya. tapi sebenarnya aku berasal dari Sumatera ya, Oh, asal kelihatan ya Sumatera. dari Oh, belakang namanya hmm. Sitompul ya, Oh, iya gitu. iya Tapi aku benar-benar. perpaduan, campur-campur. Jadi bisa dikatain kalau mobil itu kayak mobil hybrid gitu Wih, ya. gabungan gitu jatuhnya ya. Gabungan, boleh, boleh. Ya, boleh boleh boleh. Emang Gitu. gabungan dari mana Kak? Aku gini, jadi papa Mm-mm, itu Batak, mm-mm. mama keturunan Chinese sama Jerman. Oh, Chinese dan Jerman. Iya, Uh, jadi campur-campur, jadi kayak es campur banget ya. campur ya, Oh iya, gitu. jadi tapi berasa jatuhnya ya, Nah, flavorful lah jatuhnya. nanti kalian rasakan sendiri ya. Oh, boleh biar Nanti kita tambah ngerasain kulik ya. sendiri, Jadi iya, gimana tuh iya. rasanya gitu. Nah, Kak boleh sebutin juga jabatan Kakak apa sih sekarang? Nah sekarang ini, terakhir ini, aku tuh lagi ada di satu perusahaan farmasi Mhm. terbesar juga di Indonesia, bersyukurnya. Mhm. Itu aku sebagai salah satu karyawan yang Mhm. ada di divisi Corporate Secretary and Investor Relations. Corporate Secretary and Internal Invest, Investor Relations ya. Investor Nah Relations, iya. itu aku jujur baru denger banget Kak bidang itu. Oke. Beneran karena aku orang awam kali jatuhnya untuk ini ya. Itu apa sih Kak sebenarnya pekerjaan apa? Ngapain? Terus dia tuh sebenarnya kalau misal orang kalau mau kuliah itu ngambil jurusan apa sebenarnya nyambung gitu. First of all ya, Mhm. terima kasih atas kejujurannya. Mhm. Dan kalau mau jujur juga, Heeh. waktu aku ditawarin Heeh. pertama kali kerjaan ini, aku benar-benar had no idea. Waktu berarti itu sekitar 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu itu Jadi baru tercemplung ke dunia itu. iya, itu benar-benar kecemplung sih. Jadi ini kita flashback ya Iya oke, ke boleh boleh nggak apa-apa nggak gini-gini. apa-apa. Jadi sebenarnya lucu sih kalau Hmm. dibilang ini kayak, aku bilangnya journey ya. Hmm. Jadi kayak kalau misalnya aku flashback ke belakang, kehidupanku itu kayak apa ya, naikin anak tangga gitu. Jadi sebenarnya Hmm. gini, waktu aku S1, Mhm. aku ngambil bisnis law, hukum bisnis. Hmm. Waktu setelah S1 selesai, Mhm. bersyukurnya bisa selesai dengan cukup cepat, Mhm. langsung S2. Nah, waktu S2 itu aku ambil magister kenotariatan. Masih Waktu masih nyambung itu jatuhnya ya, masih nyambung karena masih dari nyambung. hukum bisnis ke notaris kan nyambung Mhm. kan. Mikirnya gaya-gayaan mau jadi notaris, enak Oh kan jadi ya oke. cewek, duduk cantik, Iya tinggal iya lagi ada iya. yang datang, Iya iya. tanda tangan gitu kan. Heeh. Mikirnya kayak gitu. Hmm. Tapi setelah aku kuliah, malah aku jadi nggak pengen jadi notaris. Kenapa? Nah, tapi ini maksudnya ini preference orang masing-masing ya. Iya Maksudnya kan iya. setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, Hmm. setiap orang punya pilihannya masing-masing gitu Benar ya. benar benar. Nah, kalau aku sendiri, jujur waktu belajar, waktu dapetin knowledge-nya gitu ya, aku mikir mungkin ini simple sih, dan maksudnya ini nggak bisa disamaratakan ya, karena Hmm. kalau kita lihat sekarang juga notaris itu sangat banyak, bahkan kalau kita jalan ke ruko sekian Iya sederet, iya. bahkan ada beberapa di Iya benar ruko benar. sederetan itu ada Hmm. berapa banyak notaris gitu. Jadi kan itu nggak bisa disamaratakan gitu ya. Tapi Hmm. kalau di perjalananku memang setelah aku terjun kuliah notaris gitu ya, aku tuh simple sebenarnya. Dan itu kan journey seseorang ya, yang nggak Hmm. bisa balik lagi kita samaratakan. Benar Kalau benar. aku mikirnya gini, ada satu statement yang aku dapat dari dosenku gitu ya. Dia Hmm. cuma sharing sebenarnya, Hmm. bukannya kayak statement yang sangat-sangat strong gitu ya. Hmm. Cuma aku ngedapetinnya gini, intinya ketika kita jadi notaris itu kita harus bertanggung jawab seumur hidup gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya kita jadi pegawai swasta gitu, kita kan ada umur waktu kita retirementnya ya. Hmm. Nah, tapi kalau jadi notaris itu kan once kita menghadapi klien Hmm. yang someday ada masalah gitu ya, kita tuh harus siap karena kita harus bertanggung jawab kan. Kita tuh adalah pejabat Hmm. yang bertanggung jawab di suatu transaksi itu gitu. Hmm. Dan misalnya kita tarik aja gini ya, sekarang aja. Misalnya aku sama kamu saudaraan nih ya. Ya, Pak. Kita tuh diwarisin suatu tanah misalnya gitu. Ya, oke oke. Kan kalau ngomong sekarang ini kan ngomong yang enak-enak ya. Iya. Jadi waktu kita pergi ke notaris itu lagi ngomongin yang indah-indah nih di depan notarisnya. Iya iya iya. Cuma problem itu kan akan keluarnya nanti ya Iya iya. gitu. Nah jadi aku berpikir kayak
ya jadi notaris tuh malah enakan di depan-depannya gitu kan. Kita juga dapat uang yang lumayan gitu kan. Nah tapi aku harus juga ingat sesuatu di balik kenyamanan-kenyamanan yang mungkin didapatkan dengan title itu, dengan apa namanya materi yang mungkin aku dapatkan, tapi nanti masa tua aku itu aku harus siap bertanggung jawab atas akta-akta yang pernah aku buat gitu kalau sampai ada masalah. Nah kalau aku sendiri jujur pengen apa ya, di masa tua aku itu tuh kayak ya mau nyantai banget aja gitu. Nah, jadi setelah kuliah malah aku pikir tuh kayaknya aku justru nggak siap deh untuk menghadapi masa tua yang kayak gitu. Nah balik lagi ke tadi aku bilang kayak kalau aku pikir-pikir kayak life journey-ku itu kayak naikin anak tangga gitu ya. Sebenarnya lucu. Jadi S1 hukum bisnis, S2 aku dapat kesempatan untuk kuliah notaris. Nah setelah selesai S2 itu tiba-tiba aku ditawarin nih sama satu perusahaan real estate yang bersyukurnya gede juga. Jadi corporate secretary. Oh baru tawarinnya tuh pas dari real estate ini gitu. Iya ya, jadi pertama kalinya itu aku tahu tentang corporate secretary. Ya bersyukur sama perusahaanku yang real estate ini. Sebelumnya anyway, waktu aku kuliah S2 itu aku di bulan yang sama juga barengan. Ini optimis banget ya dia. Jadi di bulan yang sama aku juga kerja di kantor notaris. Jadi yang perusahaan real estate ini bukannya perusahaan pertama tempat aku kerja ya. Jadi pertama kali aku jadi kerja di kantor notaris dan kedua ini di perusahaan real estate. Nah balik lagi kenapa aku gambarin kayak analogi anak tangga gitu ya. Jadi kenapa perusahaan real estate ini ngambil aku, karena mereka butuh corporate secretary yang punya base pengetahuan notary. Gitu. Jadi aku merasa kayak ya udah aku rajin-rajin nih ya kuliah karena bersyukurnya rajin bisa tepat waktu, bisa dapetin ya bersyukurnya cum laude juga, S2 juga lumayan gitu ya. Tinggi-tinggi ya ternyata. Lumayan IPK-nya lumayan. Ternyata tuh kualitas yang kita jaga waktu kita mikirnya kan itu cuma pelajaran ya, cuma kuliah ngapain kayak belajar serius-serius. Ternyata enggak loh. Ternyata itu sangat berdampak buat diri kita sendiri. Ternyata apa yang kita lakukan dari hal-hal kecil itu yang kita komit, itu tuh sebenarnya kita lagi invest gitu buat masa depan kita. Jadi aku nganggap yang kita lakukan di saat itu tuh bensin kita buat menaiki anak tangga lainnya. Dan nggak nyangka kan ada satu perusahaan ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir siapa aku juga ya, banyak gitu ya yang kompeten. Banyak yang kompeten, kenapa kita jadi salah satu yang dilihat gitu setidaknya. Oh ternyata karena aku punya background notaris, jadi perusahaan real estate ini butuh karyawan yang punya basic ya, orang yang rapi secara administrasi, yang ngerti hukum juga. Nah itu kan orang yang punya basic hukum dan notary itu kan. Dan lucunya sebelum pandemik itu aku kembali bersyukur lagi, tahu-taunya dipanggil sama perusahaan farmasi yang gede juga di Indonesia ini, mendapatkan tawaran untuk mau nggak nih jadi corporate. Tepatnya waktu itu title-nya masih investor relation. Oh baru cuman investor relation doang. Betul, karena waktu itu divisi corporate secretary and investor relation belum ada. Jadi kita tuh baru kebentuk di tahun 2020 dan aku bersyukur ya. Jadi maksudnya kan ada di masa perintisan itu kan, kali ini kita juga belajar di dalamnya gitu ya. Gitu. Nah jadi benar-benar kalau kita lihat kan kayak anak tangga ya tadi, dari kuliah ke anak tangga sini. Dan gini loh, perusahaanku yang sekarang itu punya karyawan 16.000 lebih ya. 16.000 lebih ya. Konser tuh kayaknya gitu ya. Bisa pakai karyawan sendiri aja, nggak perlu undang-undang yang lain. Biar rame gitu. Undang-undang yang lain. Iya gitu. Nah jadi balik lagi ya, aku kayak jadi bukannya GR, tapi balik lagi kayak kita harus humbly ourselves kan. Kenapa sebenarnya di Indonesia ini banyak nih anak muda yang seumuran kita dan banyak yang lebih expert dari kita di bidang corporate secretary. Nah kenapa kita yang dilirik kembali lagi kan? Nah aku belajarin lagi, ternyata waktu itu perusahaanku yang sekarang ini, perusahaan farmasi ini butuh investor relation yang punya background corporate secretary. Nah, jadi kayak Gavin bisa ngelihat nggak sih kayak korelasinya anak kayak bener-bener anak tangga. Jadi waktu kita serius ngerjain
waktu di perusahaan real estate ini kita setia nih ngerjain dari hal yang kecil sampai yang gede, ternyata tuh ada perusahaan lain yang ngelirik kita gitu loh. Berguna jadi akhirnya ya. Iya, jadi lucu kan kayak investor relation yang aku juga nggak tahu itu apa tadinya, tapi dia butuh investor relation yang punya background corporate secretary, yang mana itu tuh sekarang tuh jadi aku punya base kemampuan gitu kan. Benar. Jadi kayak apa ya, calling yang didapat itu tuh bukannya karena kita bertapa atau apa, tapi benar-benar karena life experience and life journey gitu. Oh iya benar. Jadi bukan cuma nunggu doang, tapi beneran dari kerja keras ini bisa menghasilkan opportunity lainnya gitu loh. Betul, bukan cuma kerja keras, tapi kerja pintar, dan kita harus mau mendorong diri kita buat networking gitu. Karena gini, aku tipe orang yang sangat senang bertemu dengan orang-orang baru. Karena gini ya, aku merasa setiap orang itu punya potensi. Jadi tidak ada yang besar kecil, karena setiap orang punya bagiannya masing-masing. Dan kita nggak tahu ya, hari ini orang itu butuh kita gitu ya. Kita nggak tahu ke depan ternyata orang itu yang memberikan kesempatan buat kita gitu. Jadi ya udah, maksudnya walaupun ya di dalam waktu kita networking itu, waktu kita bergaul ya, sebenarnya kita ya nothing tulus, nggak mikirin apa-apa juga buat dapat apa sih sebenarnya. Tapi ternyata dari pengalamanku itu ya, dari kayak ya udah sebenarnya spiritnya simple, sincere aja sih, yang ngeladenin aja sih, berbuat baik aja sih gitu. Tau-taunya banyak kesempatan yang terbuka dari situ. Jadi emang membangun relasi itu benar-benar berpengaruh gitu ya. Sejauh ini aku merasa sangat bermanfaat ya, walaupun tidak bertujuan untuk memanfaatkan, tapi itu sangat bermanfaat gitu ya. Iya. Karena kita nggak ngincer mau kenalan sama ini untuk ngincernya itu enggak, tapi beneran kayak kita mau kenalan aja gitu. Siapa tahu emang kita bisa saling sharing, ternyata bisa saling ngebantu akhirnya kan. Iya, dan maksudnya ada satu quote yang aku benar-benar ngerasa itu tuh sangat impactful di kehidupanku. Itu kayak ketika kita tulus ya, jalan kita tuh sangat mulus. gitu. Boleh. Jadi kayak udah bergaul sama orang, mau dari anak kecil sampai orang tua, tulus aja. Aku bisa nyambung dengan anak kecil sampai orang tua pun aku akan ladenin. Tapi ternyata nggak ngarepin apa-apa loh sebenarnya dari kayak ngeladenin anak kecil dan sampai orang tua ini. Tapi ternyata wah, kok banyak kesempatan baik yang datang ya gitu. Kayak kita attract many good things ke diri kita gitu. Pokoknya asal kita berbuat baik ke orang, orang juga bakal berbuat baik ke kita gitu. Walaupun kita nggak berharap. Iya, walaupun kita nggak berharap. Iya, benar. Nah, untuk tadi kan Kak Cela udah ngejelasin CSR tuh awal masuk CSR gimana gitu. Nah, kalau secara garis besar CSR tuh sebenarnya ngapain sih? Kan tadi kalau misalnya Kak Cela kan dia diminta ada knowledge dari notaris gitu kan. Nah, kalau secara umum, secara garis besar lah, CSR itu apa? CSIR itu apa sih sebenarnya? Karena kan Gen Z kan mungkin ada yang belum terlalu tahu nih apa sih ini gitu. Oke, gini, Corporate Secretary and Investor Relation ya. Kita ngomongin simpelnya aja gitu ya. Karena balik lagi kayak aku waktu itu ya, waktu aku kayak di approach pertama kali di perusahaan yang pertama hire aku bersyukur banget kenapa dia kayak ngasih aku kesempatan yang orang yang tidak tahu apa-apa ini untuk menjadi Corporate Secretary dan Investor Relation gitu ya. Walaupun sampai sekarang pun masih belajar, itu tuh intinya banget kita bersyukur waktu kita dipercaya untuk menjadi Corporate Secretary and Investor Relation, itu tuh kita tuh ada sebagai perantara, kita penghubung antara perusahaan terbuka atau biasa kita kenal dengan emiten dan masyarakat. Jadi kita tuh perantaranya di tengah-tengahnya. Sebagai perantara pokoknya itu. Iya. Jadi kita menjaga kepentingan semuanya. Karena gini, kalau kita ngomongin sekretaris perusahaan ya, karena gini, antara Corporate Secretary and Investor Relation, journey-ku ini kan lebih banyak tuh di Corporate Secretary-nya. Misalnya secara workload gitu ya. Pengalamannya itu ada di Corporate Secretary-nya. Jadi gini, Corporate Secretary atau bahasa Indonesianya yang kita kenal ada sekretaris perusahaan gitu ya. Itu tuh profesi yang adanya itu di perusahaan publik. Mungkin aku cerita aja ya, mungkin Gavin juga tahu, tapi kita kasih knowledge gitu ya, boleh, buat teman-teman juga yang mungkin teman-teman kita nanti yang baru mau lulus kuliah gitu ya, atau dari sekarang udah coba explore gitu ya, mau kerja apa gitu ya. Jadi perusahaan sekretaris perusahaannya kenapa ada di perusahaan publik? Karena gini,
perusahaan publik ini perusahaan yang menghimpun dana-dana dari masyarakat ya, karena dia menjual saham kan atau efek ya. Jadi sebagai perusahaan publik secara peraturan OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, dipersyaratkan ada satu sosok yang tadi sebagai penghubung itu, sebagai perantara yang akan menjembatani kepentingan perusahaan dan masyarakat untuk menjaga adanya keterbukaan atau transparansi, adanya akuntabilitas, adanya tata kelola perusahaan yang baik dari perusahaan yang menghimpun dana masyarakat tadi ini. Karena gini, yang kita pakai kan selain pemegang saham mayoritas yang ada di perusahaan terbuka itu sendiri ya, kan ada dana-dana masyarakat atau uang-uang masyarakat yang kita himpun dan kita kelola. Jadi apa-apa kita mesti update dong. Misalnya di situ Gavin masuk nih ke perusahaanku, Gavin perlu tahu kan, Gavin maksudnya berhak tahu kan duitnya dipakai buat apa gitu. Iya benar. Gitu. Karena orang kan kalau mau investasi gitu secara besar-besaran kan pengen tahu juga ini duitnya kemana sih, sebenarnya kemana gitu. Iya, dan dipakai buat apa gitu kan. Terus maksudnya dengan apa yang dia beri itu tuh returnnya kayak gimana gitu kan. Nah jadi dari situ kan butuh keterbukaan informasi yang bisa kita kasih lewat website perusahaan, infonya bisa lewat laporan tahunan atau per kuarter juga ada laporan keuangan kayak gitu. Atau juga kita ini kan ada otoritas yang berwenang di atas kita, itu adalah Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nah di situ tuh sekretaris perusahaan dituntut atau diwajibkan kita itu harus punya pemahaman yang berkembang. Jadi tuh kita sebagai corporate secretary itu tuh tiap bulan tuh ada aja trainingnya, ada seminarnya, ada webinarnya, itu untuk memperlengkapi kita supaya kita tuh tahu tentang peraturan-peraturan yang terbaru, tentang pasar modal, tentang keuangan, tentang hukum, tentang tata kelola perusahaan yang baik. Nah Kak, tadi kan kita sempat ngebahas nih soal jurusan yang berbeda dengan kerjaannya gitu kan tadi, walaupun ada sedikit yang bisa dihubungkan gitu. Boleh jelasin nggak perbedaan itu tuh membuat tantangan yang besar nggak, atau malah jadi berpikir lagi selama proses bekerjanya itu di posisi yang ditawarkan itu apa gimana? Oke, mungkin gini, kalau misalnya dari perjalananku tadi ya, aku tadi ceritain ya, mungkin kalau misalnya waktu di kantor notaris itu no issue ya, karena kan backgroundnya udah hukum dan public notary juga kan S2-nya. Terus yang kedua itu waktu itu jadi karyawan corporate secretary and legal, itu kan masih inline juga ya. Nah yang ketiga ini kan di hire-nya as investor relation. Dari LinkedIn yang masuk itu aja tuh title-nya benar-benar investor relation. Tapi tadi itu ya dengan aspek punya kemampuan corporate secretary gitu. Awalnya lumayan merasa ke-challenge sih. Karena kan kayak mikirnya wah, kan nggak ada benar-benar financial background sama sekali ya. Nggak pernah tahu gitu kan. Bahkan waktu sekolah pun kan ngambilnya IPA, bukannya IPS. Jadi kan kayak misalnya kayak akuntansi segala macam itu kan nggak ke-touch gitu loh, nggak dalam gitu kan. Yang udah lama nggak ada di area itu, kuliahnya pun juga nggak ada di area itu. Kita kan anak hukum kalau bisa jauh dari angka kan sebenarnya gitu ya. Jadi waktu pertama kali, walaupun sebenarnya aku suka dengan angka ya, cuma karena jadi anak hukum kan menyukai hal yang lain jadinya gitu ya. Nah tantangannya itu tuh lumayan nervous sih, masih nature kita sebagai manusia ya. Kayak Gavin perhatiin nggak sih, kita tuh tiap kali ya, gak usah ngomongin profesional deh, hal-hal kecil aja. Waktu kita kayak terjun ke suatu keadaan gitu ya, yang pertama kali banget kita belum pernah sebelumnya ngelakuin atau kayak hadepin, ada rasa takut nggak sih? Ada, jelas banget. Iya nggak sih? Yang deg-degan, kayak khawatir banget gitu jatuhnya. Iya ya, nervous banget gitu ya. Nah itu maksudnya rasa takut itu kan hal yang wajar ya, karena kita tuh belum pernah nyemplung, kita ibaratnya belum pernah masuk pintu itu, kita nggak tahu ya tempat itu gelap atau enggak, banyak kotorannya atau enggak, kayak gitu kan ada rasa takutnya. Apalagi kita tuh nggak punya bekal yang kuat gitu loh, karena kita punya educational background kan bukan di situ sebenarnya secara hitungan manusia ya. Tapi benar-benar jangan takut. Ini tuh aku ngasih tahu kayak sharing pengalamanku aja gitu ya. Buat kayak Gavin yang mungkin bentar lagi mau
coba karir profesional, mau milih jadi apa gitu, atau buat teman-teman juga gitu ya, Gen Z yang lagi nonton podcast kita ini gini ya. Jadi kayak jangan pernah takut untuk menghadapi keadaan baru, jangan pernah takut untuk menerima opportunity baru, karena gini, rasa takut itu sebenarnya ya benar-benar ya ilusi sih, karena itu kan hal yang belum terjadi tapi perasaan yang kita rasakan. Benar. Kuncinya itu kita harus embrace sih. Itu satu yang aku harus share, kita mesti embrace dan kita harus punya growth mindset sih. Jadi kayak kita selalu harus punya pikiran yang selalu mau bertumbuh. Jadi gini, ibarat karet nih ya, kita kan misalnya karet baru-baru itu kan kayak masih ngereket banget. Iya, masih susah banget ditarik, kita putus malah ya. Iya. Tapi kan sebenarnya waktu kita mau stretch itu karet, dia tuh kan punya kemampuan melap kan sebenarnya lumayan gitu. Kayak gitu juga aku ngebayangin dan ngelatih diri aku sih. Jadi kayak kita mesti stretching, kita mesti dorong diri. Ibaratnya nih ya, kalau misalnya anak balik ke analogi lagi gitu ya. Kayak kita nih sebenarnya lagi duduk kayak gini, kita harus ngambil barang yang ada di sana. Cuma kalau kita nggak ngedorong diri kita buat sampai ke sana, kita tuh nggak akan sampai ke tujuan sana gitu. Jadi kita masih embrace dan punya tadi pikiran yang mau selalu bertumbuh. Nah, balik lagi ke pengalamanku tadi, ke kerjaanku yang waktu pertama kali ditawarin yang title-nya itu Investor Relation ya. Jujur takut sih, karena kan satu PR pasti harus adaptasi. Ya tadinya di perusahaan sebelumnya aku sudah tahu orangnya seperti apa yang aku hadapin, kerjaannya sudah ngerti banget gitu ya. Pokoknya sudah zona nyaman banget gitu ya. Dan mau masuk ke keadaan yang baru ini, orangnya belum tahu. Nggak tahu nih medan yang dihadapin kayak gimana. Belum lagi kerjaannya yang benar-benar kita nggak punya basic pengetahuan gitu. Tapi ternyata balik lagi ke tadi, ketika kita punya kemauan buat embrace keadaannya, buat punya mindset untuk terus bertumbuh, ternyata kita bisa. Jadi awal-awal itu aku juga sempat takut gitu. Jujur sangat takut, bukan cuma sempat tapi sangat takut, karena waktu itu aku dikasih satu tugas sama atasanku itu buat ngasih daily reportnya dan weekly report. Itu tuh yang kita kirim ke owner and management, dan itu posisinya aku anak baru gitu ya. Kayak, dan itu tuh laporannya angka. Bisa bayangin nggak sih? Kayak kita nggak punya background itu, tapi kita diperhadapkan dengan tanggung jawab yang baru, kita anak baru, dan harus terjadi sesuatu yang bukan ekspertis kita gitu. Jujur itu takut banget sih. Mana kan yang kita kirim ini kan bukan maksudnya doang gitu kan. Dan ini tuh yang kita kirim tuh ke owner dan management gitu ya. Jadi kan ada rasa takut gitu ya. Soalnya kalau salah gimana nih? Kalau angkanya nggak benar gimana nih gitu kan. Tapi ternyata waktu kita kayak ya udah, saya mau gitu ya untuk ngerjain ini, saya mau belajar, saya mau hadapin keadaan yang menakutkan ini. Ternyata hari tambah hari kita malah tau nggak apa? Kita jadi tambah teliti, kita jadi tambah mahir, dan maksudnya dibanding ini in a positive way ya, dibanding misalnya teman kita yang nggak mengerjakan walaupun dia ada financial background, tapi karena kita mengerjakan dan mau ada spirit tadi untuk bertumbuh, kita ternyata tuh bisa lebih detail dan bisa lebih ngeliatin sisi, wah ada yang nggak benernya ya di hari ini, lebih cepat nangkepnya karena kita mau terjun kan kayak gitu. Jadi ya benar-benar mindset untuk bertumbuh itu dan mindset untuk embrace the condition, the facts itu tuh harus ada sih di dalam diri kita. Apalagi kan kayak kita ini kan tambah banyak saingan ya, populasi kan banyak gitu. Orang pintar juga banyak gitu. Yang harus kita asah selain kita punya intelijen gitu ya, kita juga harus punya spirit yang baik sih, harus punya endurance yang baik. Kita harus agile menghadapi keadaan yang mungkin berubah dan tantangan yang mungkin terus ada. Ya paham. Jadi yang aku simpulkan juga, walaupun dari awal mau beda jurusan, mau beda misalnya beda bidang, dimanapun itu, asal kita berani belajar, asal kita push our limit, itu apapun yang kita dihadapi kita bisa lakukan ya. Gitu lah. Nah, tadi kan udah membahas tentang mindset secara umum, ternyata kita network itu penting juga untuk relasi gitu kan, mau itu tujuan utama atau bukan, ternyata juga menguntungkan.
cara kita komunikasi juga gimana, cara kita menanggung jawabkan pekerjaan yang nggak pernah kita dapat malah, cara menghadapi tantangan. Nah dari Kak Cela, boleh dong kasih tips atau ya bagaimana lah mindset anak-anak Gen Z itu sekarang harusnya gimana sih? Apalagi mereka tuh yang baru terjun ke dunia kerja gitu. Kalau tadi kan di bidang corporate secretary kan ya, investor relation. Coba kalau misalnya secara umum dari Kak Cela sendiri harusnya gimana? Gini ya, yang kita harus tahu gitu ya, pertama, aku mempelajari ini bukan buat menyindir generasi kita atau generasi setelah kita gitu ya. Ini tuh pelajaran yang aku kayak reflect myself juga gitu ya. Kita tuh jangan suka overvalue diri kita. Overvalue. Iya. Jadi gini, sebenarnya tadi kita udah bahas ya, sebenarnya orang pintar itu banyak loh. Iya. Kadang kita nih sekarang masuk di satu, ibaratnya tempat kerja kita tuh area ya. Kita udah kayak bilang, gue udah S2 kok gitu ya, gue udah S2 dari universitas ini loh gitu ya. Bokap gue udah invest buat nguliain gue sampai segininya gitu kan. Masa gue digaji segini doang gitu. Jadi itu maksudnya overvalue itu baru salah satu contoh. Kayak idealis lah jatuhnya lah ya, pengennya sesuai yang kita pengen dulu gitu. Iya, padahal tuh di samping kita tuh terlalu banyak orang yang kompeten juga gitu, dan endurance-nya mungkin tuh jauh lebih bagus dari kita juga. Tapi yang membuat kita spesial atau unik yang bisa dilirik sama orang lain itu apa? Ya itu sih, kita punya kemauan tadi buat bertumbuh tadi, buat humble ourselves ya, buat humble ourselves tuh buat belajar hal yang baru, buat terus belajar gitu ya, buat aja ngadepin kesusahan, dan buat punya attitude yang bagus itu loh, yang harus ada di diri kita gitu loh. Berarti utamanya berarti attitude lah ya, dan kita nggak boleh idealis lah, nggak boleh overvalue dengan diri sendiri kita gitu, pada Gen Z terutama kan ya. Ya kan aku sendiri yang juga mungkin masih ketemu anak-anak Gen Z, mungkin bisa dihitung aku sendiri sebagai anak Gen Z gitu ya. Emang banyak yang idealis sih, kayak pengennya kerjanya ini, nggak enak nyoba ini, ngapain sih gitu. Apalagi mereka tuh masih matokin permasalahan jurusan gue ini nih, jadi gue harus kerja ini. Itu kan masih banyak banget ya. Berarti semuanya tuh harus balik lagi ke mindset masing-masing soal berani melewati batas soal gitu kan. Benar, berani melewati batas, mau terus belajar gitu ya. Dan gini loh, dibanding kita overvalue ourselves, mending kita terus upgrade diri. Gitu, karena di samping kita itu tuh terlalu banyak orang tuh yang speednya tuh sudah semakin cepat gitu. Sedangkan kalau kita cuma kayak ngebandingin, nggak mau melangkah ke arah situ, bukan sesuai yang gue mau gitu ya, bukan expertise gue. Angkanya juga kayak nggak matching sama kebutuhan hidup gua. Sayang aja, padahal tuh dengan kita ya, tapi kita juga selektif ya, maksudnya selektif ini kan selektif yang positif ya, bukannya selektifnya yang sombong, yang idealis tapi nggak berdasar gitu ya. Kita tuh perlu terjun, kita perlu experience untuk tahu juga perjalanan kita, dan sebenarnya mungkin calling kita juga itu tuh di mana. Kayak aku itu kan sebenarnya kalau aku nggak terjun di perusahaan yang ke-1, aku nggak tahu tuh sebenarnya corporate secretary itu apa gitu. Jadi kayak journey ini kan sebenarnya mengantarkan kita kan ke titik yang selanjutnya ya. Cuma kalau kita nggak mau bergerak, kita nggak akan sampai ke titik yang selanjutnya. Benar-benar. Pokoknya dibandingin kita sibuk berkompetisi dengan orang lain, kita mending berkompetisi dengan diri sendiri dulu ya. Betul banget. Oke, kalau gitu karena waktunya udah habis dan Kak Cela ini ternyata harus touring around the world lagi untuk bertemu perusahaan-perusahaan lainnya, mungkin yang ada sibuk banget. Jadi terima kasih sekali lagi Kak Cela untuk sharing-sharingnya dari cerita pengalaman awal kuliah, bekerja, sampai tantangannya, dan sharing tipsnya juga untuk Gen Z dan mungkin orang-orang yang sudah bukan Gen Z tapi pengen tahu aja gimana sih kehidupan yang di luar kehidupan mereka lah gitu. Oke, kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih juga udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pokoknya see you on the next The Tea episode. Time to spill the tea. Goodbye. Bye.